Januari kita memperingatkan Hari Dharma Samudra, yaitu hari tenggelamnya KRI Macan Tutul. Dan KRI Macan Tutul itu merupakan perjuangan kita dalam merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, dengan itu maka memberikan semangat pada generasi muda bagaimana jiwa pantang menyerah dan berani berkorban untuk bangsa dan negara. Pahlawan Arafuru ini saya akan kemas di dalam sebuah drama epik yang juga mengangkat tentang romance story. Film Arafuru 1962 mulai syuting. Film pertempuran Laut Aru tenggelamnya KRI Macan Tutul dan cerita drama romantis bisa dinikmati penonton generasi milenial. Mabes TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan PT Indonesia Televisi Streaming Network (Instream) akan memproduksi film sejarah pertempuran Laut Aru pada tahun 1962. Film tersebut diberi judul Arafuru 1962, film yang menceritakan tenggelamnya KRI Macan Tutul setelah dibombardir pesawat Belanda dalam rangka merebut Irian Barat. Dalam film tersebut di samping ada adegan perang yang menegangkan yakni dramatisasi pertempuran laut selama 19 menit, akan ada cerita drama romantis yang bisa dinikmati oleh para penonton generasi muda milenial. Slide 28.3. Kamera, frame, and action. Kobarkan semangat pertempuran. NKRI harga mati. Merdeka! Pertempuran Laut Arafuru merupakan peristiwa penting dalam sejarah bangsa yang sangat lekat dengan perjuangan heroik Komodor Yosudarso dalam merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Film Arafuru 1962 yang dikemas dengan penyajian sinematografis yang spektakuler ini menampilkan semangat juang dan pengorbanan para pahlawan dalam pertempuran laut yang syarat akan nilai-nilai keteladanan dan mampu mengorbankan patriotisme bangsa. Saya berharap mahakarya ini dapat menjadi legacy yang menginspirasi generasi muda untuk mewujudkan kejayaan maritim Indonesia. Kobarkan semangat pertempuran. Jalus Beba, Jaya Bangsa. Menurut Chairman Instream sekaligus produser film Arafuru 1962 Wibisono, penandatanganan kontrak kerjasama dengan Mabes TNI AL sudah dilakukan sejak Oktober tahun 2021. Kemudian dilanjutnya dengan melakukan riset dan pembuatan Computer Graphic Image atau CGI. Wibisono berharap film ini bisa menjadi film kolosal pertama di Indonesia yang menampilkan pertempuran laut dengan teknologi CGI yang sudah dilakukan 2 tahun dan nantinya akan diproses di studio. Kami akan membuat kapal persis dengan kapal Macan Tutul saat peristiwa di tahun 1962. Syuting perdana, tanggal 16 Mei tahun 2023. Dibuka oleh Kasal Laksamana Muhammad Ali. Lokasi syuting perdana di rumah kediaman Letjen Purnawirawan TNI Urip Sumoharjo di daerah Jatinegara, Jakarta. Arafuru 1962. Oke, kalau mungkin tadi saya ditanya konsepnya seperti apa. Mungkin saya sedikit bicara hierarkinya ya, ketika cerita ini ditawarkan kepada saya. Sebelumnya saya berucap syukur, alhamdulillah, karena saya pribadi diberi amanah oleh Bapak Wibisono. Dalam hal ini Bapak Dr. Wibisono, beliau adalah produser Instream, CEO daripada Instream, yang memang beliau sangat concern terhadap film-film yang berbau epik. Mungkin karena latar belakang beliau ya, beliau kan adalah pengamat militer. Nah, kenapa saya tertarik untuk tergabung di sini? Oh, bahasa saya gini, oh unik sekali ya, kok ada seorang produser yang mohon maaf jauh dari dunia film, tapi kok punya concern yang sangat tinggi
kepekaan yang sangat tinggi untuk membuat sebuah film epik yang ingin dipersembahkan untuk negara ini. Lalu awalnya saya bertanya, kenapa sih kok Pak Wibi tertarik sih sama film ini? Karena film ini adalah film yang insya Allah bisa mengangkat figur pahlawan Yosudarso, pahlawan Angkatan Laut Indonesia, di mana beliau sosok heroismenya, integritas moralnya, loyalitasnya itu sudah tidak diragukan lagi. Dan rasanya kok film ini bisa mewakili semangat juang kekinian juga, yang saya pikir ini harus menjadi lintas generasi. Nah, akhirnya saya terpanggil dan tertantang untuk membuat film ini. Cuman ada sedikit kebingungan saya nih, atau mungkin keraguan-raguan saya. Ini kan film propaganda, film sangat lelaki. Sementara karena saya latar belakangnya penulis, yang kebanyakan saya menulis juga salah satunya sinetron-sinetron di televisi di Indonesia. Penonton kami ini kan terbesar di Indonesia adalah female, perempuan. Ya, lapisan terbesarnya adalah perempuan. Sebenarnya ini film yang aromanya, flavornya perjuangan. Lalu saya berpikir banyak, nah saya coba saya membuat sebuah ide, saya membuat sebuah penawaran kepada Mas Wibi. Pak Wibi, bagaimana kalau film ini boleh nggak saya dikasih porsi untuk sedikit membuat 20% atau 30% romance story-nya. Jadi cerita tentang perjuangan pahlawan Arafuru ini saya akan kemas di dalam sebuah drama epik yang juga mengangkat tentang romance story. Itu diwakili oleh tokoh muda bernama Satria dan protagonis di sini perempuannya adalah Satria dimainkan oleh Yasa, kemudian Nastitinya adalah oleh Michelle Judith. Kenapa saya membuat konsep ini film perjuangan epik diramu dengan saya combine dengan film dengan plot romance story-nya, supaya saya berharap penonton kita yang katanya lapisan female-nya ini sangat besar bisa tertarik. Jadi saya berharap romance story ini bisa menjadi semacam leverage lah, daya ungkit. Kehadirannya hanya mungkin menyita 30% tanpa mengurangi bobot Arafuru selama 19 sendiri. Karena kemunculannya hanya di awal, tengah, akhir. Jadi babak awal, babak tengah, babak akhir. Jadi saya pikir saya berharap dengan masuknya tokoh-tokoh muda yang saya create, tetapi sebenarnya bukan sebuah reka-rekaan, karena setelah saya lihat fakta sejarahnya, di mana Jenderal Yosudarso ini sendiri dulu juga berinteraksi dengan para prajuritnya. Nah, mungkin di salah satu dari mereka itu sangat dekat, banyak yang punya kedekatan khusus dengan Pak Yosudarso. Nah, setelah saya lihat, saya dengar, saya studi literatur, ternyata ada kemungkinan besar bahwa salah satu dari prajurit itu ada yang punya kedekatan khusus dengan Pak Yosudarso. Jadi mulailah saya membuat cerita ini. Dalam film ini akan menampilkan aktor Fedi Nuril sebagai Yosudarso, artis Michelle Judith sebagai Nastiti tunangan Satria, Yesaya Abraham sebagai Satria pengawal Yosudarso, dan beberapa aktor terkenal lainnya yang menjadi tokoh dalam film ini seperti tokoh Laksamana Sudomo, Kapten Wiratno, Marsekal Umar Dhani. Serta menampilkan spesial bintang tamu adalah Ibu Kasal Vera Muhammad Ali berperan sebagai Ibu Rahayu, ibunya Nastiti. Di samping ada adegan perang yang menegangkan, yakni dramatisasi pertempuran laut selama 19 menit. Akan ada cerita drama romantis supaya bisa dinikmati oleh para penonton generasi muda, milenial. Saya berharap film ini bisa menjadi film kolosal pertama kali di Indonesia yang menampilkan pertempuran laut dengan teknologi CGI. Sementara itu, koproduser film Arafuru Erik Teguh menyampaikan bahwa film ini akan diproduksi total oleh kru film terbaik di dalam negeri, dan dibantu konsultan dari Korea dan Australia. Ia berharap semoga selama proses produksi film ini diberikan kelancaran, dan mohon doa restunya dari masyarakat Indonesia agar bisa tayang di bioskop pada tanggal 15 Januari tahun 2024. Tanggung jawabnya besar banget ya, makanya di belakang ini saya juga masih minta bantuan atau support dari mentor saya yang selama ini bareng saya, atau saya selalu dapat kepercayaan dari dia, itu Mas Anggi Ubara. Mas Anggi Ubara itu ntar jadi sini jadi supervisi directing gitu. Jadi secara teknis, secara production design nanti kita berdiskusi sama dia. Dan di sini juga saya dibantu ada director ini Kak Safa, itu sebagai director untuk dramanya.
kebetulan dia salah satu penulis juga di sini, jadi memudahkan saya untuk menjaga cerita kesinambungan dramatik di sini. Gitu sih. Banyak film epik kolosal apalagi yang berbau dokumenter gagal di pasaran ya. Apa kira-kira treatment Anda sebagai sutradara agar film ini laku? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini insya Allah ini. Jadi gini, sebenarnya kan biopik ini kan kita mau menampilkan sejarah Indonesia ke audiens atau rakyat Indonesia. Kalau film kita nggak laku, berarti promosi tentang sejarah kita atau pahlawan kita nggak sampai ke semua rakyat Indonesia. Nah, di sini makanya kita bersrategi, khususnya kita punya penulis namanya produser kreatif juga, Tenuke, itu yang udah pengalaman di dunia komersil. Karena rezeki ya sepengetahuan tadi, rezeki untuk komersil itu beda. Mungkin orang bagus banyak, tapi yang untuk punya hoki rezeki yang itu kita harus gayat, karena salah satu itu bakal membantu kita untuk mungkin ada gift dari Allah itu yang membuat disukai banyak orang. Jadi kalau film ini laku dari segi cerita ada sisi drama, jadi mungkin film ini kita bumbui dengan drama percintaan anak muda yang diwakili oleh Nastiti, itu yang diperankan oleh Misel Judith, dan saya sebagai Satria yang bakal bersinambungan. Satria itu nanti dengan tokoh Yosudarso. Jadi tokoh di mana ini Satria ini kita buat untuk dramatik di film ini untuk menggiring anak muda menonton film biopik ini gitu. Pertanyaan CGI. Ya. Kalau nggak salah ada set kapal besar juga, mungkin bisa disampaikan. Oke. Jadi untuk saat ini kita itu sudah beberapa diskusi, kemarin sudah beberapa riset juga sama, pokoknya diskusi tentang tim-tim CGI. Jadi apa yang mau kita capai sama teman-teman art, sama juga ngobrol sama Mas Pak Anggi Umbara. Jadi ada kapal, kita harus intinya harus ngebuat kapalnya 1:1. Entah itu kita di laut, entah atau di studio, atau yang ada kita punya di taman mini. Taman mini berarti kalau kita taman mini kita harus bikin ketutup tuh indoor. Secara ini adegan peperangan Arafura ini kan malam. Jadi aku sih ada referensinya ini terang bulan. Jadi mau nggak mau kita syutingnya emang blue screen semua. Jadi secara kalau kita di laut sendiri nggak bisa untuk perangan ini karena kita nggak mungkin nerangin langit. Jadi kita harus blue screen. Mungkin adegan di lautnya yang siang kita ambil untuk adegan persiapan atau lebih ke menuju ke perangan Arapurunya. Tapi kalau perang Arapurunya detailnya itu tadi malam hari dan itu udah di studio yang kita ciptakan. Intinya rekayasa lighting gitu. Walaupun belum syuting secara maksimal, mungkin kendala apa yang akan dihadapi? Kalau sebenarnya sih kendala yang pasti dihadapi adalah untuk saat ini sih kita lagi mengumpulkan data-data riset untuk Yosudarso, terus kapal-kapal detail-detailnya, peperangannya di medan perang Arafurnya bagaimana. Terus itu sih yang kendala-kendala kita, satu riset, dan aku kan pengen film ini nggak hanya sekedar film yang sedang lewat ya. Jadi pengen bener-bener riset di CGI-nya atau di seperti referensi kita sih yang sebelum kita tuh punya Midway atau Greyhound ya. Jadi peperangan laut tuh seperti itu yang malam harinya. Jadi pengen mendekati ke situ. Jadi ayo dong, jadi untuk CGI atau apa kita diskusi bareng yuk. Dan saya juga apa yang diskusi CGI, saya kagak maunya ini CGI juga terlibat. Apa sih masukan dia, shotnya bagaimana, 3D-nya bagaimana. Jadi kita berkolaborasi, bukannya dari saya. Jadi intinya semua yang terlibat di sini adalah decision maker gitu. Jadi bukannya orang yang operator. Insya Allah sih semua seperti itu gitu. Ya, mungkin kalau saya nggak banyak melakukan kegiatan, mungkin istri saya yang lebih banyak melakukan proses syuting dalam rangka beberapa adegan yang memerankan sebagai ibu dari Nastiti. Mungkin bisa langsung ditanyakan. Buat saya ini adalah hal yang pertama bagi saya untuk bermain film. Jadi merupakan satu tantangan buat diri saya pribadi. Mudah-mudahan bisa melaksanakan peran ini sebaik-baiknya sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sebagai apa, Bu? Sebagai ibunya Nastiti. Ada kesulitan nggak? Pastinya ada ya, karena ini kan pertama kali bagi saya, pasti ada. Dan saya dibantu sama Nastiti sendiri, ya, dalam hal ini Michelle, bagaimana
berperan pada saat nanti on kamera. Ya lumayan dibantu sama sutradara, sama produser juga sangat dibantu. Kalau Pak Aseng tadi ngapain Pak? Syuting Pak? Oh, kalau saya hanya memberikan testimoni dan memberikan bagaimana sejarah dari tenggelamnya KRI Macan Tutul, di mana gugurnya pahlawan kita yaitu Komodo Laut Sukya Sudarso. Jenderal, Itu aja. seberapa penting film ini bagi Angkatan Laut? Film ini sangat penting bagi Angkatan Laut karena setiap tanggal 15 Januari kita memperingatkan Hari Dharma Samudra, yaitu hari tenggelamnya KRI Macan Tutul. Dan KRI Macan Tutul itu merupakan perjuangan kita dalam merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, dengan itu maka memberikan semangat pada generasi muda bagaimana jiwa pantang menyerah dan berani berkorban untuk bangsa dan negara. Saya tahu Jenderal sejauh mana keterlibatan Angkatan Laut dalam produksi film ini? Keterlibatannya mungkin nanti akan menyiapkan alutsista untuk menjadi lokasi tempat syuting dari beberapa adegan di film ini, dan juga apa yang diperlukan mungkin kalau itu personel sebagai background ataupun sebagai figuran kita siapkan. Harapannya tentu film ini bisa sukses dan bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda bagaimana kita memiliki jiwa bela negara dan pantang menyerah, dan harus mengetahui bagaimana pengorbanan para pahlawan dulu dalam merebut kemerdekaan, dan ini harus menjadi contoh bagi generasi muda. Ini kalau yang kalau salah itu yang kedua, karena sempat kemarin ada proyek juga yang 80-an. Kalau ini kan 60-an. Kemarin itu Gita Cinta dari SMA. Bagaimana perasaan kamu bisa terlibat dalam film Arafuru ini? Pastinya senang sekali karena yang pertama-tama kita sebagai perwakilan dari Arafuru 1962 itu menceritakan tentang kemerdekaan atau salah satu konflik yang besar yang ada di Angkatan Laut dan di sejarah Indonesia, yaitu perebutan kembali wilayah Irian Barat. Nah, di sini aku sangat senang banget karena bisa dikasih kesempatan dari Pak Produser, dari director bisa mempercayakan aku sebagai satria di sini dan bekerja sama juga dengan Ibu Kasal. Sungguh sebuah kehormatan bisa bekerja sama dengan teman-teman semua cast and crew. Yeah, I'm so happy.